solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi di kelas. Ya, Ada waktu ya? ada Bu. Kebetulan saya sudah selesai mengajar. Kita di ruang kantor aja ya. Iya, boleh. Ya, begini punya Mana Bu? bukan permasalahan, sedikit permasalahan sih yang mungkin saat ini sedang dihadapi gitu kan, berkaitan dengan siswa gitu. Karena di kelas kan jumlah siswanya terlalu banyak gitu, 48 siswa. Kemudian ada beberapa siswa yang memang dari segi sikap itu harus perlu bimbingannya itu harus lebih ekstra gitu. Jadi ada salah satu siswa ya, utamanya ini yang siswa ini yang memang berpengaruh gitu terhadap siswa yang lainnya gitu. Kadang sedikit mengganggu, kadang suka bertengkar, ya betul. Jadi sedikit kewalahan gitu ketika menghadapi siswa ini gitu. Nah, mudah-mudahan dari punya ada sedikit masukan apa yang harus dilakukan. Iya Bu Desi, kira-kira nih Bu Desi kan tadi dengan permasalahan seperti itu, apakah ada tujuannya nggak? Tujuannya apa gitu dari permasalahan itu yang ingin dicapai Bu Desi ketika pertemuan ini? Apakah ada rencana mungkin Bu Desi? Ya, ketika pertama mengajar ya di tahun sekarang dengan siswa yang sekarang, itu memang ketika pertama melihat memang sangat wow sekali gitu siswa-siswa ini ya. Tujuan akhirnya sih sangat-sangat super sekali gitu untuk menghadapi mereka semua. Ya memang tujuan akhirnya ketika di akhir tahun ingin lebih kondusif lagi gitu, semakin kondusif dalam pembelajaran. Karena memang sekarang juga masih kalau belajar itu kadang suka ribut gitu, dan ini yang utamanya merubah sifat-sifat siswa yang ini gitu, salah satu siswa ini untuk menjadi lebih baik lagi tujuannya. Kira-kira nih Bu Desi, apa nih rencana yang akan Bu Desi laksanakan agar siswa-siswa itu kondusif? Kalau rencana program apa gitu atau pembiasaan apa nih yang akan Bu Desi laksanakan? Paling yang baru terfikirkan ini dari segi pembelajaran untuk bisa menyerahkan ke anak gimana ya, menyesuaikan dengan kondisi anaknya sendiri gitu. Kemudian diselingi dengan mungkin permainan supaya anak tidak jenuh lah, dan lebih diinikan lagi disiplinnya. Mungkin ada sedikit penambahan kesepakatan kelas ya dengan mereka. Oh iya betul, baru dipikirkan. Nah kira-kira Bu Desi selama ini ada nggak hambatan atau apa nih keluhan Bu Desi gitu ketika akan melaksanakan hal itu? Keluhan atau hambatan sih paling dari jumlah siswanya itu sendiri Bu, 48. Jadi banyak ya. Jadi tidak seimbang gitu antara guru dengan menghadapi 48 siswa yang berbagai macam karakter. Jadi memang selalu kewalahan ketika di dalam kelas gitu. Hambatannya cuma itu. Banyak ya siswanya. Ya, nah kira-kira kan itu dengan hambatan yang seperti itu, Bu Desi sudah menyusun solusi belum? Kalau solusi belum terlalu spesifik sih Bu. Jadi berjalan begitu saja. Kadang suka otodidak gitu rencana untuk hari ini muncul tiba-tiba harus dibeginikan gitu. Jadi begitu. Jadi mungkin solusinya itu Bu Desi, saya bisa sedikit menambahkan gitu ya, untuk pembiasaannya mungkinnya Bu Desi harus dilakukan dari segi pembiasaan sikap positif gitu ya. Juga dari segi emosi anaknya ya, kita harus mendiagnostik ya mereka itu hari ini emosinya seperti apa gitu ya, mungkin dengan mengetahui seperti itu. Kemudian juga dengan orang tua di rumah barangkali Bu Desi sudah mengkonsultasikannya belum? Kalau di awal pertemuan sih sudah pernah bertemu, mengumpulkan gitu orang tua untuk mengetahui 1 minggu setelah pembelajaran masuk gitu, saya kumpulkan orang tua untuk mengetahui kondisi anak awalnya seperti ini gitu. Cuman untuk sekarang belum untuk menyampaikan hasil anaknya seperti apa. Nah
apa nih rencana strategi Bu Desi agar anak-anak itu dapat kondusif gitu Bu Desi, rencananya apa? Kalau untuk rencana, saya fokus ke satu anak itu dulu. Ya. Jadi untuk melakukan pendekatan supaya anak ini tidak mengganggu yang lain Bimbingan dulu. khusus Ya, mungkin ya. khusus, betul. Supaya anak tidak terlalu ini ke yang lain gitu. Kemudian untuk yang lainnya mungkin bimbingan normal seperti Ya. biasa gitu. Cuman yang memang yang paling saya fokuskan ke anak ini gitu. Karena mungkin anak itu yang satu itu Ya, ya yang membuat ya. tidak kondusif kelas itu. Nah, kira-kira Bu Desi butuh berapa lama waktunya untuk membriefing anak itu? Maksimal 1 tahun lah saya usahakan untuk Iya, bisa bagus. merubah sifat-sifat yang misalkan kurang ininya gitu. Mudah-mudahan di kelas nanti berikutnya tidak ini lagi gitu si anak ini. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Desi tekankan ke anak itu? Komitmen ke anak itu paling ini aja untuk bisa merubah sedikit-sedikit sifat-sifat yang memang asalnya kan biasanya suka pemarah, Ya. sedikit tersinggung atau sedikit aja ada yang ini dia langsung nyolot gitu. Makanya sedikit dikasih arahan, kadang suka dikasih masukan, oh nggak boleh gini ya Satria ya. Bagus Bu Desi itu. Gitu. Kira-kira nih Bu Desi dari segi kemampuan anaknya nih, ada gak si anak itu kan misalnya karakternya seperti itu. Nah, ada gak yang harus ditonjolkan? Kenapa si anak ini seperti ini padahal dia itu punya kemampuan yang lain Ya misalnya? betul. Pas yang punya sampaikan, memang ternyata di balik sikap yang kurang baiknya ini ternyata memang dia itu sangat percaya diri gitu. Jadi sesekali saya Berani mungkin ya anak itu. sesekali saya kalau di upacara suka ditunjuk sebagai pemimpin upacara. Terus kalau di kelas, kalau misalkan tugasnya sudah selesai, saya suka minta bantu saya untuk mungkin membagikan buku dan lain sebagainya. Ya bagus Bu Desi itu. Jadi si anak itu punya tanggung jawab ya betul. terhadap tugas yang diberikan ibu. Nah, kira-kira Bu Desi siapa saja nih yang akan Bu Desi ikut sertakan gitu dalam rencana Bu Desi ini? Adakah pihak yang lain mungkin? Paling Bu Kepala Ya, Bu sebagai Kepala. apa ya, penanggung jawab sekolah, dan kalau misalkan ada apa-apa di kelas paling konsultasi juga ke Ibu Kepala sekolah. Kemudian dengan guru-guru yang lain gitu kan, bertanya dengan guru sebelumnya bagaimana si siswa ini, kemudian dengan orang tua. Dan kebetulan si anak ini kan memang jauh dari orang tua, jadi memang Kurang perlu perhatian mungkin perlu ya. ekstra ya sebagai gurunya juga, dan wali yang mungkin mengurus anak tersebut. Oh, jadi anak itu di sini dititipkan? Iya, dititipkan dan kedua orang tuanya jauh gitu. Iya. Jadi mungkin anak ini berlaku seperti itu karena memang mungkin saja kurang kasih sayang mungkin dari orang tuanya. Jadi mencari perhatian di lingkungan sekolah. Jadi rencana Bu Desi itu akan melakukan satu program ya, rencana untuk bimbingan khusus mungkinnya kepada anak itu. Fokusnya ke situ. Ya. Karena kalau itu udah ini insya Allah kondusif gitu, tidak akan ini di kelas. Ya Bu Desi, saya juga setuju dengan rencana yang Bu Desi laksanakan itu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Saya yakin. Nah, gimana nih sekarang Bu Desi, sudah semakin yakin dengan rencana yang akan Bu Desi rencanakan? Ya, sudah sedikit tergambarkan, dan ya mudah-mudahan bisa sampai ke tujuan yang betul-betul gitu dan tercapai gitu. Ya. Apa yang ingin ditujunya. Nah, tindak lanjutnya Bu Desi mungkin ada ke depannya? Tindak lanjut paling terus memantau aja setiap hari, ditanya kabarnya, didekati aja, pendekatan melalui pendekatan secara personal gitu. Mudah-mudahan dengan secara personal ini tergerak hatinya untuk menjadi lebih baik lagi. Iya, bagus Bu Desi. Nah, gimana sekarang nih perasaan Bu Desi setelah berbicara dengan saya? Alhamdulillah sedikit terbuka, sedikit ada masukan juga gitu. Tadi masalah
kesepakatan kelas yang belum sempat terpikir, oh iya ya betul perlu juga gitu di kelas untuk membuat kesepakatan kelas untuk melatih kedisiplinan juga gitu di kelas supaya lebih kondusif. Terima kasih banyak untuk masukannya dan Ya, insya Allah sama-sama akan Bu Desi. dilaksanakan. Mudah-mudahan rencana Bu Desi ini berjalan dengan lancar ya, dan Amin. anak itu bisa punya akhlak yang lebih bagus lagi dan di Amin. kelas kondusif. Amin. Terima kasih Bu Nia atas waktunya Ya. dan masukannya. Mudah-mudahan Allah balas semua kebaikan Bu Ya. Nia. Ya Bu Desi, Ya. kita ke kelas lagi. Terima kasih Bu Nia. Ya. Alhamdulillah tadi kata ibu ketika bertemu kalian kaget dengan sikap yang kalian tunjukkan. Tidak semuanya sih, tapi ada beberapa ya. Ada beberapa siswa yang menunjukkan sikap negatifnya. Pertama bertemu, wow, luar biasa. Ya, sampai tertarik-tarik ya kerudung ibu, terus apalagi beberapa minggu berikutnya ada yang bertengkar lagi. Beberapa bulan kemudian masih ada juga sampai guru yang lain turun tangan. Ketika ibu ada tugas keluar sekolah, ternyata besoknya ada laporan si A bertengkar hebat, mulai sama bu guru bapak guru sulit. Ada? Masih ingat? Nah, beranjak dari semua kejadian yang dialami di kelas 4, ibu ingin merubah sikap-sikap yang negatif kemarin, ingin dirubah menjadi sikap positif yang harus kalian tanamkan ya, yang harus kalian tanamkan hari ini, besok dan seterusnya, meskipun ke kelas 5 dan 6. Ayo perhatikan ya, coba perhatikan ke depan. Nah, hari ini kita akan coba buat kesepakatan. Untuk apa? Untuk menjaga kalian tetap melakukan hal-hal yang positif atau mengingatkan. Nah, jadi kesepakatan ini akan mengingatkan kalian ketika akan melakukan hal yang kurang baik, kalian oh iya kita sudah sepakat. Paham? Nah, kalau kesepakatan dibuat sama ibu sendiri itu tidak afdol karena tidak akan berpengaruh kepada kalian. Tapi kalau dibuatnya bersama-sama dari kalian sendiri, kalian akan belajar bertanggung jawab karena itu dibuat oleh sendiri. Paham ya? Nah, sekarang kita mulai untuk kenyamanan, ketertiban, kondusifnya di kelas, kita buat kesepakatan kelas namanya. Yang ini kesepakatan kelas ini harus diikuti oleh siapa? Coba. Siswa-siswa. Kesepakatan kelas ini harus diikuti oleh siapa? Ayo. Bukan Ilham saja. Menjaga ketertiban keamanan kelas. Semua siswa kelas 4. Yuk kita buat dulu. Pertama apa dulu nih? Tidak apa Alika? Tidak boleh bertengkar. Setuju tidak? Setuju. Tidak boleh bertengkar di mana? Kita spesifikkan. Apa? Setuju tidak? Setuju. Harus setuju. Kalau kesepakatan kelasnya semua harus disetujui dan diketok palu minggu. Apa usulan Alika tadi apa? Tidak boleh bertengkar di halaman sekolah. Tidak boleh bertengkar
kelas maupun di luar. setuju tidak yang lain? Setuju. Di kelas atau Di luar kelas. lingkungan sekolah. Entah itu dengan kelas yang lain ya. Mulai hari ini. Siap? Siap. Siap? Siap. Betul? Betul. Ketok palu? Tahu. Siap? Kalau sudah ketok palu, kalau ada yang melanggar berarti ada konsekuensi. Siap ya? Siap. 1, 2, 3, sah. Sepakat 1. Sekarang yang kedua apa lagi? Menjaga kelas. Hah? Menjaga kelas. Menjaga kelas? Menjaga kelas. Menjaga kelas. Menjaga kelas. Menjaga kelasnya seperti apa? Jaga ketertiban kelas saat belajar ya. Betul? Maksudnya berarti tidak berisik kalau sedang belajar. Menjaga. Barusan apa dari siapa tadi? Ketertiban Kelas. Satria. kelas saat belajar. Setujukah yang lain? Setuju. Siap melaksanakan? Siap. Ketok palu? Ketok. 1, 2, 3, sah. Nondei, apa lagi? Kemarin selalu saja setiap belajar suka ada makan. Tidak boleh makan di kelas. Makan minum. Tidak? Setuju. Ya? Ya, kalau waktunya belajar harus belajar. Makan, minum waktunya kapan? Nah, berarti tidak boleh Makan di kelas. makan saat belajar. Sok aya wae tah. Ibu apa? Anu sok langganan teh eta. Ya. Nah, deui apa lagi? Menjaga apa tadi? Menjaga kebersihan kelas. Ibu, Apa? ketok palu. Oh iya, belum ketok palu ya. Sebentar. Nomor 3, tidak boleh makan saat belajar. Siap? Siap. Kalau tidak atau kalau dilanggar apa konsekuensinya di hadapan yang lain? Dihukum di sini. Dihukum di depan. Jangan datang bu. Kali saja ya. Ya, siap ya? Waktu belajar ada yang makan berarti push up 5 kali atau squat jam 5 kali. Tuh yang menjaga ketertiban kelas. Sah ya? 1, 2, 3, sah. Menjaga kebersihan kelas, suka sekali ada
tidak hanya di lingkungan kelas ya, di lingkungan sekolah. Setujukah? Setuju. Ketok palu? Siap? Siap. 1, 2, 3. Bisa. Ada lagi? Tidak boleh buat siapa sembarangan. Apa? Tidak boleh siapa. Ah, awas ya. Dari Farhan tidak boleh gosip. Siap enggak? Siap. Ayo baik. Siap ya? Siap. Supaya apa? Supaya menjaga ketertiban. Kalau kita diusir sama teman mau nggak? Nah, makanya harus tidak boleh mengganggu teman. Tidak boleh usil atau mengganggu teman. Siap tidak? Ada lagi? Ketok palu? Tuh, 2, 3. Sah. Nanti apa lagi? Cukup? Jangan banyak. Merasa? Apakah kamu merasa, Satria? Ya, awas. Siap ya, jangan terlalu banyak. Merasa mungkin kamunya terlalu banyak melanggar. Tara melanggar mah ada aman-aman saja. Tapi yang suka melanggar, aduh deg-degan yo. Siap? Siap ya. Mulai hari ini dan seterusnya kita pantau. Ibu akan tempel ini nanti di kelas. Yang besar ada blok. Sina ingat? Paham ya? Siap. Oke. Nah, untuk hari ini kita membuat kesepakatan kelas. Mudah-mudahan dilaksanakan oleh semua kelas. Baik, untuk hari ini karena jamnya sudah menunjukkan waktu